sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Miss Carnell dan Bu Vero, perkenalkan kita dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan presentasi mengenai sintesis dan isomerasi senyawa kimia pada ibuprofen. Sekilas kita akan menjelaskan tentang introduction, pemecahan masalahnya, dan artikel yang kita pakai, metodologi, dan hasil, dan juga konklusinya. Presentasi ini mengenai sintesis dan isomerasi senyawa kimia pada ibuprofen. Proses sintesis ibuprofen melibatkan beberapa tahapan rute, yaitu rute Budd, rute BHC, rute Botgen, rute sintesis enzimatik, dan isomerasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang proses sintesis dan isomerasi, diharapkan dapat diperoleh wawasan baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan penggunaan ibuprofen dalam praktek klinis. Karena isomerasi ini memiliki implikasi signifikan dan dalam efektivitas farmakologis dan stereokimia ibuprofen. Selanjutnya adalah pendahuluan. Ibuprofen merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang umum digunakan untuk mengurangi rasa sakit, peradangan, dan juga demam. Secara kimia, ibuprofen itu memiliki nama asam 2,4-isobutil-fenilpropionat dengan rumus molekul C13H18O2. Obat ini tuh bekerja dengan menghambat enzim sikloksigenase atau COX yang berperan dalam pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa penyebab nyeri, peradangan, dan juga demam dalam tubuh kita. Dengan menghambat COX, produksi prostaglandin berkurang sehingga gejala nyeri dan inflamasi itu dapat diminimalkan. Ibuprofen itu tersedia dalam 2 enantiomer, yaitu ibuprofen levodopa dan ibuprofen dextrorotatory, di mana hanya isomer dextrorotatory yang aktif secara farmakologis sebagai penahan rasa sakit. Selain itu, obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi nyeri otot, nyeri haid, sakit kepala, osteoartritis, dan kondisi inflamasi lainnya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah literatur review, di mana kami menela berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan untuk memahami dan membandingkan berbagai metode pembuatan atau sintesis serta struktur atau isomerasi ibuprofen. Sumber yang digunakan mencakup situs-situs ilmiah seperti Google Scholar, doah.org, ResearchGate, ScienceDirect.com, dan Inhern.com. Dalam pencariannya, kami menggunakan kata kunci yang spesifik seperti sintesis ibuprofen dan isomerasi ibuprofen, di mana hal ini untuk memastikan artikel-artikel yang dikaji benar-benar sesuai dengan topik yang dibahas. Oke, selanjutnya itu kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi literatur yang kita gunakan itu kita seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusi ini mencakup artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2020 sampai 2025 yang ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, serta berasal dari jurnal terakreditasi atau laporan penelitian resmi. Sementara itu, untuk yang kriteria eksklusi, ini mencangkup literatur yang dipublikasikan sebelum tahun 2020, di mana artikel yang tidak memiliki akses penuh, serta sumber yang tidak bersifat akademik atau belum melalui proses review. Jadi di result itu yang pertama ada rute sintesis ibuprofen yang meliputi rute Budd, rute BHC, rute Bogdan, dan juga rute sintesis enzimatik. Kemudian yang kedua ada isomerisasi. Rute pertama yang ditemukan untuk mensintesis ibuprofen adalah rute Budd yang ditemukan oleh perusahaan bernama Budd Pure Drug Company. Pertama, reaksi ini diawali dengan mereaksikan isobutil benzena dengan anhidrida asetat dengan katalis yaitu AlCl3
dengan dalam reaksi asilasi Friedel-Crafts sehingga dihasilkan 4 isobutil asetofenon. Kemudian 4 isobutil asetofenon ini akan direaksikan dengan reagen lainnya bernama etil kloroasetat. Etil kloroasetat ini kemudian akan mengalami deprotonisasi sehingga membentuk ion enolat. Ion enolat ini kemudian menyerang 4 isobutil fenilacetophenon. Kemudian hasil dari reaksi tersebut akan mengalami substitusi SN2, hidrolisis, dan juga dekarboksilasi dalam suasana asam. Kemudian dihasilkanlah 2,4 isobutil fenilpropanal. Kemudian 2,4 isobutil fenilpropanal itu akan direaksikan dengan hidroksilamin. Jadi hidroksilamin ini dia berperannya sebagai nukleofilik yang kemudian menyerang 2,4 isobutil fenilpropanal. Kemudian hasil dari reaksi tersebut akan mengalami dehidrasi dan juga asetilasi sehingga dihasilkan nitril 2,4 isobutil fenil propan N nitril. Kemudian senyawa tersebut akan dihidrolisis dalam suasana asam untuk membentuk gugus asam karboksilat dari ibuprofen. Nah, kelebihan dari metode ini adalah bahan-bahannya itu sangat mudah untuk ditemukan, tetapi masih banyak kekurangan dalam rute sintesis ini, misalnya seperti penggunaan katalis HLCl3 yang bersifat toksik bagi lingkungan, dan juga untuk hasil reagennya sendiri, produknya sendiri itu hanya tidak sampai 50%. Jadi hasilnya itu lebih banyak limbahnya dibandingkan ibuprofen yang dihasilkan. Rute selanjutnya adalah rute BHC. Jadi rute BHC itu merupakan penyempurnaan dari rute Boots yang disempurnakan oleh 2 orang lainnya, yaitu Hoots dan juga Salanes. Nah, untuk rute ini tahap pertamanya itu sama persis dengan rute Boots sebelumnya, yaitu direaksikan isobutil benzen dengan anhidrida asetat, tapi yang berbeda adalah katalisnya. Kalau misalnya pada rute Boots, untuk katalisnya adalah AlCl3, tetapi pada rute ini katalisnya adalah zeolit. Nah, penggunaan katalis ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan AlCl3, serta untuk zeolit sendiri lebih mudah untuk dipisahkan serta dapat digunakan kembali. Nah, hasil dari reaksi tersebut juga masih sama, yaitu 4 isobutil asetofenol. Nah, untuk 4 isobutil asetofenol ini kemudian akan dihidrogenasi dengan katalis, yaitu palladium pada karbon, sehingga menghasilkan 1,4 isobutil feniletanol. Nah, kemudian 1,4 isobutil feniletanol akan ditambahkan dengan karbon monoksida sehingga menghasilkan gugus asam karboksilat pada ibuprofen. Untuk rute ini sendiri jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan rute Boots sebelumnya dan lebih cocok untuk produksi skala besar industri. Nah, sekarang untuk sintesis ibuprofen rute Botgan. Untuk rute ini awalnya sama dengan rute BHC, yaitu dimulai dari isobutil pentana untuk menghasilkan 4 isobutil acetofenon. Nah, yang membedakan yaitu penerapan mikroreaktornya. Nah, yang saya tangkap di sini adalah mikroreaktor itu untuk mereaksikan. Nah, terus jadi mikroreaktor itu disesuaikan, jadi kita dapat hasil yang memang kita mau. Nah, jadi kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan ibuprofen, kita harus mulai dari reaksi asilasi Friedel-Crafts. Nah, di mana isobutil benzena ini direaksikan dengan asam propionat. Nah, menggunakan katalis asam trifilik untuk menghasilkan isobutil propiofenon. Nah, dan hasil sampingnya itu adalah air. Nah, yang ke tahap kedua melibatkan reaksi migrasi aril. Nah, di mana si isobutil propifenon ini bereaksi dengan trimetil ortoformat dan iodin benzen diasetat dalam pelarutnya metanol dan menghasilkan metil 2,4 isobutil fenil propanoat dan dimetoksimetana. Nah, ketiga adalah reaksi saponifikasi, yaitu di mana reaksi metil 2,4
4-isobutilfenyl propanoat dengan kalium hidroksida atau KOH sebagai basannya dalam campuran metanol dan air dengan perbandingannya itu 4:1. Nah, yang menghasilkan garam kalium ibuprofen dan metanol sebagai hasil sampingnya. Nah, keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa sintesis ibuprofen yang efisien dan berpotensi diterapkan dalam skala mikroreaktor untuk mendukung praktek kimia hijau. Selanjutnya ada rute sintesis enzimatik, di mana rute ini juga dianggap sebagai modifikasi dari rute sebelumnya atau rute Bogdan. Jadi kedua rute ini memiliki perbedaan pada reaksi ketiganya atau saponifikasi, di mana kita menggunakan katalis enzim, sehingga hasilnya yang didapatkan adalah produk ibuprofen plus metanol. Biokatalis yang digunakan adalah Candida antarctica lipase B dan juga Rhizomocor miehei lipase, yang terbukti dapat meningkatkan konversi reaksi hingga 82 dan 83%. Selain itu, dalam rute ini juga menggunakan gugus karboksilat yang akan bereaksi dengan gugus hidroksil dari eritriol atau gliserol sehingga menghasilkan ester dengan kelarutan yang lebih tinggi. Sehingga produk dalam rute ini menjadi lebih stabil dan juga lebih aman untuk digunakan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai isomerisasi. Jadi, ibuprofen termasuk dalam asam propionat, di mana salah satu hidrogen posisi 2-nya mengalami pergantian gugus oleh gugus 4,2-metilpropilfenyl. Sehingga strukturnya dapat dilihat di bawah ini yang telah kami kutip dari National Center for Biotechnology Information. Nah, ibuprofen memiliki 2 enantiomer, yaitu S-ibuprofen dan R-ibuprofen. S-ibuprofen dianggap lebih efektif dan lebih kuat dalam sifat farmakologisnya dibandingkan R-ibuprofen. Karena S-ibuprofen memiliki inhibitor enzim sikloksigenase yang lebih kuat, sedangkan R-ibuprofen ini tuh dianggap tidak aktif. Nah, kedua enantiomer ini memiliki 2 bentuk optik yang tidak dapat ditumpang tindihkan. Bagaimana sih cara ibuprofen bekerja? Jadi, ibuprofen itu bekerja dengan menghambat enzim COX-1 dan enzim COX-2 yang terlibat dalam sintesis prostaglandin. Prostaglandin ini digunakan sebagai senyawa yang berperan untuk memproduksi nyeri, peradangan, dan juga demam. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan tentang ibuprofen, kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Yang dapat kita lihat dari slide berikut, sebenarnya pada intinya adalah sintesis ibuprofen itu melibatkan beberapa langkah penting seperti esterifikasi dan juga dekarboksilasi yang menghasilkan 2 bentuk isomer. Nah, dari 2 bentuk isomer itu, S plus ibuprofen lebih aktif di dalam tubuh, sedangkan R- ibuprofen itu dapat diubah menjadi S plus ibuprofen melewati proses di dalam tubuh. Selain itu, stereokimia juga penting karena setiap isomer itu punya efek yang berbeda-beda. Dan juga sekarang sudah ada teknologi baru seperti katalis efisien dan juga pemurnian stereoselektif yang bikin proses pembuatan ibuprofen ini lebih baik dan ramah lingkungan. Tapi sebenarnya masih butuh riset lebih lanjut untuk hasil yang lebih optimal dalam pengobatan klinis. Itu dia kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua.